Terima kasih saudara-saudaraku semua se-Asia Tenggara, sesama dzurriyyah Jumatil Kubro. Ini saya datang ini diuji kemarin oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin sampai Juanda, bandara Juanda Airport Surabaya, paspor saya tertinggal di Madura. Sehingga hangus, tiketnya hangus. Susul sampai di sini tadi malam, tidak bisa ke Kota Baru. Akhirnya bermalam di KL, baru pagi tadi sampai sini. Alhamdulillah, luar biasa saya melihat support dan antusiasme saudara-saudara sekalian. Ini pertemuan lintas negara, lintas suku, lintas bahasa, lintas pulau. Lautan luas akan kuseberangi demi cinta. Allahu Akbar. Ini saya ini awalnya mau pakai gamis, mau pakai imamah. Seperti biasalah. Tapi sama Bunda Tun Suzana disarankan harus pakai pakaian adat. Agar kenapa? Agar kita berbeza-beza tapi tetap satu. Satu dzurriyyah Jumatil Kubro, satu darah. Amin, insyaallah. Ini Bang ya, Bang Teh. Ini merah putih ini filosofinya ini merah darahku putih tulangku. Wow. Merah darahku putih tulangku. Iya. Jadi lambang bahwa kedua unsur itu adalah unsur bagian daripada unsur kehidupan kita. Baik. Terus kemudian kita ini pakaian adat Madura ini. Walaupun saya berbaju Madura, walaupun abang berbaju mana ini? Melayu. Walaupun ada yang berbaju santri semuanya, apalah artinya sebuah baju. Tapi yang penting hati kita satu. Hati kita cinta terhadap saudara-saudara kita. Mari kita bersatu sesama dzurriyyah Maulana Jumatil Kubro. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum fa inna silatar rahim mahabbatun fil ahl. Al-hadits atau kama qala amma ba'du. Ashabul fadilah, para alim, para ulama, para kerabat-kerabatku, saudara-saudaraku, mulai dari Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Patani, Indonesia, rahimakumullahu jami'an. Panjenengan semua ini adalah saudara-saudara, walaupun hitungannya saudara jauh. Karena yang namanya saudara ini mengerti bahasa Indonesia kan ya? Karena yang namanya saudara ini tidak terbatas berapa pupu, selagi masih satu kakek itu namanya saudara. Kita sama-sama dzurriyyah dari Syekh Jumatil Kubro. Ini tentang Syekh Jumatil Kubro ini menarik sekali untuk kita simak. Karena apa? Karena beliau itu datuk daripada penyebar Islam di Asia Tenggara. Beliau termasuk datuk juga penyebar Islam di Indonesia, yaitu Wali Songo. Semuanya bersusur galur kepada Maulana Syekh Jumatil Kubro. Nah, kami di sini, saya Ilzamuddin yang sedang pakai baju preman ini. Khususon ini yang saya hormati, Dr. Fatih Gani. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi rezekinya, dan Allah barokahkan hidupnya. Amin. Allahumma amin. Dan tentang Syekh Jumatil Kubro, ini dimulai dari awal penelitian Na'at. Na'at ini adalah naqabah ansab auliya tis'ah.
lembaga pemerintah satu keturunan Wali Songo dan kerabat, bukan hanya Wali Songo tapi kerabat, sepupu dua pupu wa abna'i umumatihim. Nah, ini tentang risalah Jumatil Kubra. Ini kita susun berdasarkan manuskrip Jawa, berdasarkan manuskrip Yunan, dan berdasarkan manuskrip Bukhara. Nanti manuskripnya akan kita tampilkan di sini. Kita tidak bisa bicara kalau tanpa data, dan itu data cukup primer. Karena dengan teori ilmu nasab itu, semakin primer atau semakin kuno, semakin kuna suatu data, maka akan semakin valid. Semakin mayor suatu data, maka akan semakin valid. Maka kita cari data yang lebih primer dulu. Kita utamakan baru data-data sekunder. Lanjut, coba. Nah, ini sekilas mukaddimah tentang organisasi kita. Itu sudah jelas ayat-ayatnya, silakan dibaca sendiri. Tidak butuh penjelasan kalau orang sini tentang ayat Al-Quran ini. Ini adalah motivasi kita. Dasar-dasar kita bernakobah, bersatu dalam dzurriyyah. Lanjut. Biar cepat Bang, waktunya berapa menit Bang? Apa ringkas je dulu. Nanti iya, baik. Ayo lanjut. Zero ringkas. Apa? Tak pakai slide pun tak apa. Biar sebentar. Ayo langsung. Nah, ini Naat ini adalah jam'iyah. Wah, bahasa Inggris ini. This association jam'iyah is called Naqab Ansab Auliya Tis'ah. Yang disingkat Naat. Lanjut. Ini sebentar. Ini barusan, ini kita deklarasikan tanggal 5 Januari tahun 2020 di Makbarah Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Ini. Pelantikan Naat pertama jauh sebelum adanya polemik nasab di Indonesia. Naat sudah berdiri kokoh dan Naat sudah merajut persaudaraan. Lanjut. Nah ini, cikal bakal Naat ini murni menyatukan yang terserak, menyatukan yang berserakan di Asia Tenggara ini kita satukan dalam Naat. Untuk silaturahim dan yang paling penting menanam, tidak hanya memanen. Artinya apa? Dan kita ke barat ke timur mengenalkan kakek-kakek kita. Kita tanpa prestasi. Itu visi utama Naat. Menanam tidak hanya memanen. Ini tahun 2017. Jauh sekali ternyata. Masih sudah umur berapa tahun? Hampir 8-9 tahun sekarang. Lanjut. Terus. Nah ini pengurus kita, saya, ketua umumnya, Kiai Hasan Malik itu sebagai Rais Syuriahnya, dan beliau ini keluarga Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo. Yang ini Kiai Haji Mas Ahmad Fuad Nur Hasan, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, selaku ketua mustasyar dari Naat itu. Dan itu MPR-nya Naat, pembuat aturannya, Dr. Saiful Abdullah itu sebagai konsultannya Naat. Lanjut. Tunggu dulu Bang. Ayo cepetan Bang. Nah terus. Nah, gak ada yang bahasa Indonesia ya. Baik. Lanjut. Nah, ini pada tahun 2018 Naat ini mengumpulkan manuskrip ya. Yang mana manuskrip yang berkaitan dengan silsilah Wali Songo. Karena pada tahun itu kita masih meyakini waktu itu tahun 2018 Wali Songo Azmat Khan masih keturunan dari Sayyid Abdul Malik bin Alawi Amul Faqih tahun 2000. Ketika kita kumpulkan manuskrip pada waktu itu, manuskrip kami mulai tahun 1650 kita ada, paling tua itu 1650, tidak satu pun yang menulis Jumatil Kubra itu intisab kepada Abdullah bin Abdul Malik Azmat Khan. Tidak ada. Kita punya 3 peti Bang manuskrip itu. Mau saya bawa takut biaya
Biar kargo. Sehingga kita cukup kopikan sebagian. Nah ternyata di manuskrip jauh itu ya, semuanya itu tertulis silsilah Jumadil Kubro versi pendek. Versi pendek ada mungkin sampai ke Rasulullah, ada sampai 10 turun. Udah sampai banyak. Semuanya diringkas versi pendek. Nah, sampai sekarang Naat ini dengan tersebar di seluruh Indonesia, ada di 29 DPC dan 6 DPW, 6 provinsi, kita kumpulkan manuskrip semuanya itu. Dan alhamdulillah sampailah kita pada suatu momentum akhir, suatu kesimpulan bahwa Jumadil Kubro itu ternyata tidak ada kekeluargaan dengan Azmat. Bukan, beda jalur. Lanjut. Nah, ini isbat sertifikat nasab Naat yang dikeluarkan oleh Naqaba Ashraf di Mamlakal Maghribiyah Syarifah. Ini Maroko tahun berapa itu? Tahun 2019. Jauh sebelum polemik nasab, Naqaba Ashraf Maroko sudah punya data tentang Wali Songo di sana. Ternyata Husunan Giri, keturunan dari mantu daripada Jumadil Kubro. Nah, ini nasabnya ke Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang datanya ada di Maghrib di Maroko dan sudah diisbat itu. Tahun 17 Desember 2019 sebelum adanya polemik nasab. Para hadirin, para hadirat, mustami'in, mustami'at, rahimakumullah. Kami ini bukan tidak mau kepada Azmat Han, bukan. Dan kami bukan lari dari Azmat Han bukan karena ada polemik nasab di Indonesia, bukan. Itu sejak 2019 kita sudah tidak ke Azmat Han. Buktinya. Naqab Ashraf Maroko ini diangkat oleh raja. Dan datanya ada. Boleh langsung ke atas itu. Lanjut. Nah, Wali Songo adalah termasuk penyebar Islam di tanah Jawa yang berhubungan erat dengan Malaysia, berhubungan erat dengan Kelantan, berhubungan erat dengan Campa. Bahkan di data kami, di manuskrip mereka. Nah, ini saya bawa sebagian. Ini silakan. Ini dengan silakan diterjemah sendiri ya. Di sini tertulis bahwa Maulana Jumadil Kubro itu adalah pernah tinggal di Jeddah. Pernah tinggal di Jeddah. Saya bingung dulu Jeddah itu di mana? Jeddah itu. Nah, baru kemarin ini sampai di Kelantan, ternyata Jeddah itu di Teluk Mano. Di Cermin. Oh, Teluk Mano. Ya. Ya. Jeddah itu di sana, ada di situ sewa di Jeddah. Sewa di Jeddah. Sekarang yang saya tahu kemarin itu ya ketika kita melihat Cermin yang ke sana ada danau, Bang, ada danau. Itu adalah tempatnya tempat tenggelam dulu bekas Raja Cermin di situ. Dan di manuskrip di catatan Kelantan of Empire itu ternyata memang Sultan Mahmud baru bahasa itu di Jeddah Darussalam itu, Jeddah itu. Lanjut. Nah, ini Bang yang penting, intinya ini. Ayo lanjut. Nah, ini sebagian manuskrip Madura, manuskrip Jawa, tertulis Syekh Jumadil Kubro, Syekh Jamidil Akbar, Maulana Ishaq, nomor 8, punya ayah namanya Syekh Jamidil Akbar, punya ayah nomor 6, Zainul Husain, bin Syekh Jumadil Kubro, bin Zainal Alim, Zainal Abidin, versi pendek semua. Intinya apa di sini? Di sini cuman ada satu nama daging, nama asli itu Zainal Husain. Ayahnya Syekh Jamidil Akbar. Nomor 6, Zainal Husain. Ya. Ini manuskrip tahun 1800. Lanjut. Nah, ini juga sebagian. Ini semuanya Husain Syekh Jamidil Akbar berbuat kepada Isa. Semua menyebut nama Husain. Nah, jadi sehingga nama Husain itu yang bisa kita lacak sebagai ayah daripada Syekh Jamidil Kubro, kakek daripada Maulana Ibrahim Asmoro atau Maulana Isa, kakeknya. Jadi kesimpulan sementara
Syekh Jumadil Kubro bin Husain. Makanya dulu populer Syekh Jamaluddin Husain. Ternyata Jamaluddin bin Husain. Lanjut. Nah, kemudian di mana kita menemukan suatu makalah, ternyata Jumadil Kubro itu adalah keturunan daripada Sayyid Al-Ajal Syamsuddin Umar Al-Bukhari. Cuman silsilahnya kita belum ada. Ketika kami ke Yunan, kami menemukan suatu manuskrip di Yunan tahun 1600-an. Nih, itu silsilahnya. Ini kita dapat dari Naqab Ashraf Pakistan. Nih. Itu Husain bin Nasruddin bin Syamsuddin ternyata punya putra 7. Satu, Sayyid Jamaluddin Sayyidah Ummu Kulthum. Ini yang menikah dengan orang India yang turun ke Nakib Pakistan. Sayyidah Ummu Kulthum ini. Yang kedua, Sayyid Jamaluddin Al-Kabir. Ini adalah menurut referensi kami, itu adalah nama lain daripada Syekh Jumadil Kubro. Karena apa? Jamaluddin Al-Kabir bin Husain. Saya sudah sesuai dengan manuskrip Jawa tadi itu. Terus punya anak Sayyid Diyauddin, ini ada di Semenanjung India, Hindustan. Dan yang ajib, yang saya kaget, nomor 7 terakhir itu Sayyid Jalaluddin. Sayyid Jalaluddin ini menurut Babat Tuban, Jawa Timur, naskah Tuban menulis bahwa Sunan Kalijogo ini adalah cucu daripada Arya Teja yang bernama Daging Abdurrahman putra Syekh Jalaluddin Kiai Makam Dawa Doromukti Jalaluddin, dan masih berkerabat dengan Sunan Ampel. Nah, sehingga sudah ketemu susur galur di situ bahwa Sunan Kalijaga itu bongkolnya kepada Sayyid Jalaluddin, sementara Sunan Ampel kakaknya menikah cucu daripada Sayyid Jamaluddin. Hal ini dibuktikan dengan perkawinan. Sunan Ampel menikah dengan Nyai Ageng Manila. Siapa Nyai Ageng Manila? Nyai Ageng Manila ini orang Filipina. Makanya dinamakan Nyai Ageng Manila. Saya juga ternyata keturunan Filipina. Ada yang dari Filipina? Ada yang dari Filipina? Ada berapa orang? Come from Filipina? Which one? Came from Filipina? Ada yang masuk ke sidang, Pop. Ada sidang. Ada sidang. Oh. Nah, ini Sunan Ampel menikah dengan Nyai Ageng Manila. Nyai Ageng Manila ini adalah putri daripada Sayyid Jalaluddin waktu ada di Manila. Wah, jangan kaget ya. Tunggu dulu. Makanya di Madura ada, di sini ada Nyai Ageng Manila tertulis. Nah, turun kepada, sehingga tradisi menikah sepupu, 2 pupu, 3 pupu ternyata dimulai sejak dulu. Ini Sunan Ampel menikah dengan kerabatnya sendiri. Mempunyai anak Sunan Derajat, Sunan Bonang. Turun kepada kita ini. Bahkan, Pak Dokter, di DNA saya ini, kita sudah uji hampir 100 orang cucu Wali Songo yang punya manuskrip, Pak Dokter. Nanti kalau mau dipresentasikan siap diperagakan di sini. Itu dari migration map-nya, dari autosomalnya, originnya, asal usulnya, saya ini 22% dari orang dari Filipina. Filipina. 22%. 7% Kalimantan Utara, 7% Kalimantan Selatan, dan lainnya itu Jawa bagian barat, termasuk Malaysia ini. Yang paling besar, paling dominan Jawa bagian barat. Indonesia bagian barat termasuk Jawa bagian barat, termasuk Malaysia ini. Itu dari origin cucu Wali Songo rata-rata di situ. Dan DNA-nya nanti. Pamungkas DNA tidak penting. Kita ilmu nasabah, manuskrip dulu by data. Nah, terus kemudian coba lagi manuskrip Bukhara tadi. Jadi ada ketersambungan data, ada ketersambungan manuskrip antara data Jawa sampai kepada Husain. Nah, Husain ternyata ada namanya yang bernama Jamaluddin, bersaudara dengan Jalaluddin yang menjadi penguat, Jalaluddin, ke kakeknya Sunan Kalijogo. Bin Husain, siapa Husain? Ternyata bin Nasruddin. Nasruddin bin siapa? Bin Syamsuddin Umar, gubernur Yunan pertama. Syamsuddin Umar itu gubernur Yunan pertama, migrasi, bukan asli Cina. Migrasi asal Bukhara, Uzbekistan. Sehingga wajarlah
kalau orang-orang Indonesia, orang-orang Malaysia, orang-orang Filipina matanya agak sipit-sipit sikit? Wajar. Wajar kan? Mata saya pun sipit. Sipit-sikit. Wajar. Karena apa? Karena dari garis ibu kita itu ada darah-darah Mongolnya juga. Kalau saya juga ada darah Indochinanya lewat Filipina. Ya, Ageng Manila itu. Nah ini manuskrip ini bukan kata saya, tapi katanya data, katanya manuskrip. Lanjut. Jadi sebentar. Jadi Syed Samsuddin Umar itu putranya Syed Kamaluddin. Syed Kamaluddin putranya Syed Haji Samsuddin Umar Al-Bukhari bin Syed Imamuddin. Siapa ke atasnya? Ayo lanjut ke manuskrip Bukhara. Pokoknya Pak Dokter, saya sudah konfirmasi, sudah ke Bukhara ini Pak Dokter. Sudah cari data, dapat data itu. Itu silahkan dibaca sendiri ke atasnya. Ternyata di situ Syed Samsuddin Umar punya ayah Syed Imamuddin, ya, bin Qasim, bin Muhammad Sya'ban, ada di situ semua, bin Husain. Lanjut satunya lagi. Nah, terus yang lebih lengkap lagi. Nah, ini yang manuskrip Bukhara. Sampai kepada Imam Al-Ridha dan Imam Musa Al-Kadzim di situ. Kalau sudah Imam Musa Al-Kadzim, ke atasnya jelas intiha ila Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui putrinya Siti Fatimah Az-Zahra. Nah, ini berdasarkan manuskrip yang kita teliti. Dan juga didukung oleh apa? Lanjut. Daya dukungnya, pertama persamaan budaya. Ini loh, lihat. Muslimah Bukhara cara berpakaiannya. Ini Muslimah Jawa loh, ibunya Gus Dur ini. Yang tengah ini Muslimah Jawa ini. Itu Muslimah Cina, Muslimah India, suku Uyghur. Lihat cara berpakaiannya. Daya dukungnya. Ada kesamaan antara Bukhara, Jawa, Cina, India sama. Uyghur juga ada kesamaan. Cara berpakaian orang-orang dulu loh ya, bukan orang-orang sekarang. Orang-orang dulu nih, zaman dulu. Nih. Sama. Artinya apa? Mereka itu ya Islam, tapi tidak pakai hijab. Tidak pakai hijab. Seperti inilah. Seperti orang-orang dia ke Mekah kan tangannya terbuka biasa. Nah. Terus kemudian lanjut. Terus batu nisan. Nah, ini batu nisan. Batu nisan Malik Ibrahim yang dicatatkan kami sebagai dzurriyyah daripada Jumdul Kubra ada kesamaan dengan Makam Sultan Pasai Malik As-Saleh. Modelnya sama. Seperti itu. Ini made in Gujarat. Jadi antara Asia Tenggara dengan Gujarat itu sudah dulu itu sudah ada komunikasi. Tidak langsung Timur Tengah, tidak. Gujarat dulu. Kita akui, kita itu Islam itu paling baik. Kita ngakui Islam kita itu Islam Asia Tenggara ini paling baik. Ya, padahal Islamnya bukan langsung dari Timur Tengah. Bukan langsung dari Madinah. Kalau langsung dari Madinah, ya seperti sekarang. Aku tidak mau tahlil. Lanjut. Nah, madhab juga. Madhab ini data di kami bahwa Demak, kerajaan Demak yang dikomandani oleh Raden Patah menantu Sunan Ampel, menurut Babat Pajang selama 70 tahun Demak berdiri itu bermadhab Hanafi. Kemudian seiring dengan runtuhnya dinasti Ming beralih ke Syafi'i. Jadi awalnya bermadhab Hanafi. Orang-orang yang berpakaian seperti tadi itu awalnya bermadhab Hanafi, kemudian kita beralih ke Syafi'i sampai sekarang amaliyah Hanafi di Jawa masih ada. Para kiai-kiai tebur, ininya terbuka semua. Tapi Syafi'i madhabnya. Ada persamaan bahwa dulu juga di Gujarat bermadhab Hanafi. Semuanya. Silakan baca. Saya Bang udah bawa manuskripnya, cuma bawa PDF-nya. Babat Pajang nanti kalau minta tak kasih. Ada di situ bahwa Babat Pajang itu menulis ya, ada perebutan
intrik politik sejak cucunya Sultan Trenggono wafat ya. Di situ ada intrik yang berimbas kepada madhab bahwa kisah pertarungan Arya Penangsang dengan Joko Hadiwijaya dengan siapa namanya itu Panembahan Senopati. Nah, Panembahan Senopati waktu itu ada Joko Tingkir itu muridnya Sunan Kalijaga, Arya Penangsang itu muridnya Sunan Kudus. Nah di situ Sunan Kalijaga itu karena memang cucu Yunan, cucu apa tadi itu? Hanafi. Sunan Kudus karena kakeknya dari sini, dari Malaka, Syafi'i. Mau merubah Syafi'i, tapi tetap sehingga terjadi korban pertarungan antara Arya Penangsang dengan Panembahan Senopati, Sutowijoyo, yang mana dalam sejarah Arya Penangsang dengan keris pusakanya setan kober dan Sutowijoyo dan tombak Kiai Pleretnya itu bertempur juga dengan adu kesaktian yang akhirnya Arya Penangsang wafat. Padahal masih satu famili akibat ada kepentingan madhab juga. Nah, ini yang terakhir. Migration Map of DNA. Silakan ini migrasi cucu Wali Songo yang kita DNA itu seperti ini adanya, lewat Kunming malah jelas. Kunming. Jadi Burma dari Bangladesh dari Hindustan, nah ke Kunming, nah baru ke Jawa. Nah itu jelas migration map-nya. Nah Kunming itu waktu saya ke Cina 6 bulan yang lalu, di Kunming itu memang ada makam daripada Syed Al-Ajal Syamsuddin Umar Al-Bukhari, gubernur Yunan pertama dan bermadhab Hanafi juga. Tapi alhamdulillah juga sekarang di Jawa itu sudah beralih ke Syafi'i semua secara kafah. Bahkan Thariqah ya, manuskrip Babat Tanah Jawa menulis begini, saya Sunan Ampel mengajari Thariqah kepada Sunan Giri semuanya sampai lengkap, yaitu Thariqah Naqsabandiyah. Nah, sementara ini Thariqah Naqsabandiyah juga munculnya daripada Asia Tengah, bahkan di Cina juga populer dengan Thariqah Naqsabandiyah. Kemarin ini adik saya ke Mekah sekarang, kemarin waktu ada di Mekah ini mewawancarai orang berbergana dari Yunan. Dia ketika ditanya Thariqahnya ternyata Naqsabandiyah Jahriyah, madhab Hanafi. Cuman di Indonesia saja yang sudah Syafi'i. Di Serat Wali Sana, kitab Serat Wali Sana ini adalah kitab paling primer tahun 1490 Masehi. Ini ditulis oleh Sunan Giri II, kitab ini paling primer. Ini Sunan Ampel ketika mau wafat berwasiat. Ditulis di sini, saya kalau mati tolong saya jangan dipagar, tolong saya jangan ditembok, tolong saya jangan dikerudung, ditutup. Tidak seperti Sunan Giri. Sunan Giri makamnya ditutup. Ini wasiat Kanjeng Sunan Ampel ada di sini. Ini hal-hal seperti ini juga Hanafiah memang seperti itu. Ya, seperti itu. Ini bekas-bekas jejak. Menurut manuskrip bekas-bekas jejak Imam Hanafi masih ada, namun sekarang sudah bermadhab Syafi'i. Bahkan kitab-kitab yang ada yang kita ajari di pesantren-pesantren kita di Indonesia itu semuanya bermadhab Syafi'i, sudah beralih ke Syafi'i. Mungkin demikian sedikit yang bisa saya sampaikan, bukan kata saya tadi, tapi kata manuskrip. Jangan nanti ini audien nanti jangan menyalahkan saya loh ya kalau tanya, salahkan manuskrip kalau saya hanya copy paste. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak Kiai ini dah tapau semua soalan Abati. Semua soalan kita nak tanya dah tapau dalam satu persembahan. Tapi tak apa, sebenarnya kalau ada yang keliru, confuse bab sejarah ni, tadi Kiai cuba untuk menunjukkan kita jalur nasab Syekh Jabir Al-Kubra, usul silsilah, furuk silsilah ni tak ada masalah sangat.
Puruk ni kat bawah Syekh Jamal Kubro, ke bawah Kesultanan Wali Songo. Tapi Pak Kiai tadi cuba membawa usul kepada Syekh Jamal Kubro ke atas. Jalurnya ke atas, kan? Ada disebutkan tentang budaya tadi, ada dituntut tentang mazhab tadi, ada dituntut tentang makam tadi, malah ada ditunjukkan tentang darah tadi, DNA. Sekarang ni sikit-sikit orang nak cek DNA, kan? Jangan main sekarang ni. Ada nanti ada yang darah USA pun ada nanti kan, kalau cek tiba-tiba. Kan? Jadi Pak Kiai tu cuba membawa kita tentang penjelasan siapakah ayah Syekh Jamaluddin Al-Kubro, yang dinasabkan kepada kata Said Hussein. Said Hussein yang ada dalam manuskrip yang lama. Tahun 1650 dah ada manuskrip yang menceritakan Syekh Jamaluddin Al-Kubro bin Said Hussein bin Said Nasaruddin bin Syed Ajal Muhammad Syamsuddin, kan, sampai dan ke atas je lah, sampai Imamuddin Qasim dan sebagainya. Jadi itu satu kajian daripada Naat lah, daripada Naat tentang nasab silsilah Syekh Jamaluddin Al-Kubro. Tambahan ya, sedikit ya. Tambah lagi. Ayo lagi diulang, terakhir ada yang itu isbat, kembali kepada isbat nasab terakhir, Mbak. Terus. Enggak ada. Loh, tadi itu kan Sudah habis. tadi yang disebut Pakistan itu loh. Mana disebut Pakistan tadi? Belakang. Belakang. Oh, belakang. Ini syahadah nasab yang dikeluarkan oleh Naqaba Ashraf Pakistan berdasarkan manuskrip Jawa, manuskrip Yunan dan manuskrip Bukhara. Beliau juga siap mempertanggungjawabkan di hadapan kita. Karena kita telah teliti bersama, karena ini kita sudah ikhtiar, umpamanya salah, kita tetap dapat 1 pahala, kalau benar dapat 2 pahala. Itu ikhtiar kita. Dan ini sudah diakui oleh Naqaba Ashraf Pakistan. Bahkan kami sudah berkomunikasi dengan Naqaba Ashraf Uzbekistan, Ahlul Balad, tempat asal muasal daripada Maulana Syekh Jamaluddin Al-Kubro. Kemudian oleh Naqib Pakistan Syekh Said Ilham Bahadir itu dipasrahkan kepada Naqib Pakistan tentang Wali Songo. Semuanya Naqib internasional ini pasrah kepada Naqib Pakistan untuk mengithbat, untuk menyaksikan, untuk mengeluarkan syahadah tentang Wali Songo. Itu. Terus lagi, satunya lagi. Nah ini Jalaluddin juga ternyata bersusur kalur kepada Sunan Kalijaga. Syekh Jalaluddin ini saudara daripada Jamaluddin. Bagi dzurriyyah Wali Songo di Asia Tenggara ini yang ingin mencatatkan nasabnya, ingin dikeluarkan syahadatnya kepada Naat, karena Naat secara undang-undang bisa mengeluarkan syahadat terhadap itu, baik yang jalur laki-laki atau jalur perempuan, silahkan mendaftar di Naat. Caranya mendaftar di situ sudah ada. Kalau di sini bisa dengan Abang Long Samsul Arifin, pengurus cabang Naat Istimewa Malaysia. Besok di Patani juga akan kita buat, semoga di Filipina dan Brunei Darussalam juga ada. Nah, seperti ini surat pernyataannya, formulirnya untuk mencatatkan diri ke nasabnya kepada Syekh Jamaluddin Al-Kubro. Lanjut terus. Baru setelah ini sudah ditahqiq oleh tim Naat, setelah dicocokkan dengan data induk, karena kita punya data induk juga terhadap keturunan-keturunan Jamaluddin Al-Kubro ini, baru kita akan keluarkan syahadahnya atau sertifikatnya. Semoga harapan saya, bagi yang merasa dzurriyyah Jamaluddin Al-Kubro, tunjukkan akhlak yang baik. Jangan kemana-mana mengandalkan nasab. Karena apa? Karena paling mulianya manusia itu bukan di nasab, tapi di takwa. Jika ingin menjadi orang mulia, maka jadilah orang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan jika kita ingin naik derajatnya, bukan pada nasab, tapi karena apa? Pada iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, nasab ini bisa dijadikan support pada anak cucu kita. Nak, kamu cucu seorang wali, nak. Mau kamu jangan seperti itu, bikin malu-malu datukmu. Nah itu. Sehingga
pentingnya perlu nasab agar mensupport anak kita agar menjadi orang yang baik, meniru kakek-kakek buyutnya. Itu pentingnya ilmu nasab. Bahkan Sayyidina Ali pernah berkata, la ghalabata illa bil quwwah, wala quwwata illa bil wahdah, wala wahdata illa bil ukhuwah. Tiada kemenangan tanpa kekuatan, tiada kekuatan tanpa persatuan, tiada persatuan tanpa ukhuwah, dan tiada ukhuwah tanpa kita mengenal nasab diri kita masing-masing. Agar kita mencapai kemenangan, ukhuwah kita galakkan. Terima kasih. Seterusnya silakan Abang Isyam kaitan dan foto bersama, foto bertiga. Gasing terbang. Tadi bukan gasing musim saya, tapi gasing pun boleh terbang. Jadi petang nanti insyaAllah kita sama-sama menuju ke Pusat Islam untuk lihat persembahan saudara tradisi berikan insyaAllah. Dan juga Bapak jangan lupa juga